Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam majelis tilawah dan tadabbur Quran kita. Pada malam ini kita akan mentilawahi masih di surat Al-Jathiyah, yaitu dari ayat 23 sampai ayat 26. Kita akan mentilawahi dari ayat 23 sampai ayat 26. Insya Allah kita akan mentadabburinya nanti di ayat 23. Seperti biasa, mari kita memulai dengan mentilawahi ayat 23 sampai ayat 26 ini. Mudah-mudahan tilawah kita ini menjadi ibadah yang baik nilainya di sisi Allah, menjadi tazkiyatun nafs bagi kita sebelum memasuki kajian kita. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. وَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Seperti biasa kita selalu mereview ya tadabbur kita yang kita lakukan pada pekan kemarin agar pertama semakin kuat ya pemahaman kita dan melekat di hati kita. Yang kedua biar nyambung ya pada tadabbur yang akan kita lakukan pada malam ini. Pada pekan lalu kita sudah mentadabburi dari ayat 21 ya sampai ayat 22. Ya, yang pertama itu di ayat 21 itu Allah menyampaikan adanya kesalahan persepsi ya dari orang-orang yang banyak berbuat maksiat yang dipahami
orang-orang yang kufur, yang berbuat banyak maksiat, seolah-olah tuh mereka menyamakan kehidupan mereka nanti dan kematian mereka, orang-orang yang banyak berbuat maksiat dengan orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka menganggap itu akan sama nanti dalam kehidupan dan kematiannya. Nah, di sini Allah menolak anggapan itu. Ini bisa jadi pemahaman seperti ini banyak terjadi. Ya, orang kufur pada umumnya, ya, orang kufur, orang banyak berbuat maksiat itu menganggap kehidupan mereka itu sama dengan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, baik dalam kehidupan di dunianya ataupun nanti setelah kematian. Tentu saja tidak. Gitu. Kalau Syekh Wahbah Zuhaili memahami, mereka ini karena melihat orang-orang beriman ya dilahirkan, kemudian besar, ya, tumbuh, diberikan kesehatan, diberikan rizki, kemudian melakukan aktivitas kehidupan. Sama juga mereka tuh begitu. Mereka dilahirkan, besar, kemudian diberikan kesehatan, diberikan rizki, bisa menjalankan aktivitas kehidupan mereka. Mereka melihat sebagai satu fenomena yang sama. Mereka orang-orang kufur yang banyak berbuat maksiat, seperti juga orang-orang beriman yang beramal saleh. Mereka menganggap itu sama. Mereka menganggap Allah menyamakan itu mereka. Tentu saja tidak. Makanya di penghujung ayat 21 itu ditegaskan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'ama yahkumun. Ya, sangat buruk penghukuman mereka kalau seperti itu. Tidak benar penilaian mereka kalau seperti itu. Sangat salah itu. Memang tidak benar. Tentu berbeda. Nah, makanya ayat berikutnya itu ya melalui penciptaan langit dan bumi itu ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak begitu. Nah, ini menarik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan penciptaan langit dan bumi yang didasari oleh satu tujuan yang benar. Ternyata penciptaan langit dan bumi itu memang benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala didasari oleh tujuan yang benar. Sama juga seperti kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu Allah ciptakan juga didasari oleh tujuan yang benar, yang adil. Sebagaimana Allah sering dalam menunjukkan penciptaan langit dan bumi itu dengan sifatnya Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha gagah perkasa, yang maha berkuasa dan maha bijaksana. Itu sama jadi. Ya, satu kesatuan antara penciptaan langit dan bumi dan penciptaan kehidupan manusia itu didasari oleh tujuan yang sama. Kebenaran, kebijaksanaan Allah, keadilan dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau misalnya orang berprasangka seperti itu. Nah, oleh Syekh Said Qutb tentang anggapan orang yang menyatakan dia itu akan diperlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa taala antara mereka yang kufur dan banyak berbuat maksiat dengan orang-orang beriman yang beramal soleh, itu oleh Syekh Said Qutb dikatakan mereka bisa jadi ini adalah ahlul kitab yang sudah meninggalkan kitabnya. Itu kehidupan mereka yang seperti sekarang ini kita bisa saksikan. Itu mereka merasa baik-baik saja, akan baik-baik saja.
mereka merasa benar, padahal ya mereka sudah menyimpang dari kitab mereka sendiri. Itu ahlul kitab yang sudah meninggalkan kitab yang diturunkan. Itu. Dan semestinya mereka memang sudah harus mengikuti kitab yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Mereka itu jadi ya seperti oleh Syekh Wahbah Zuhaili yang merasakan ya mereka sama-sama dilahirkan besar, kemudian diberi rizki, diberikan kesehatan dan hidup jangan aktivitas. Hampir sama dengan orang-orang beriman juga begitu, dilahirkan besar, kemudian diberikan kesehatan, diberikan rizki, bisa menjalankan aktivitas-aktivitas sama seperti aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Ya pada dasarnya tidak berbeda sekali. Orang-orang beriman ya menjalani kehidupannya berdasarkan keimanannya dengan amal-amal soleh yang dia lakukan. Mereka sebenarnya ya orang-orang yang kufur dan banyak berbuat maksiat. Ya, mengapa bisa sampai seperti itu? Bisa jadi itu karena dorongan hawa nafsu mereka. Yang mereka inginkan tuh begitu, nanti mereka disamain aja deh. Karena takut dengan yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, ya dorongan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, itu seperti itu. Jadi memang menarik ya, Allah ya menjadikan penciptaan langit dan bumi itu memiliki dasar yang sama dengan penciptaan kehidupan manusia. Itu didasari oleh tujuan yang benar dengan penuh hikmah, ada keadilan di sana. Makanya nanti ya tidak bisa tidak itu bahwa penciptaan langit dan bumi ini ya sejalan dengan sistem kehidupan, bahwa kehidupan itu ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Maka dengan penciptaan langit dan bumi itu nanti pada saatnya langit dan bumi dan alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu sesuai dengan begitulah penciptaan kehidupan manusia. Itu kehidupan dunia ini selesai dengan terjadinya hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat akan ada hari berbangkit. Manusia akan dibangkitkan dari generasi pertama manusia sampai generasi terakhir, itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat kematian mereka, dari kubur-kubur mereka, dengan keadaan bagaimana keadaan mereka hidup. Apakah didasari oleh keimanan dan amal soleh atau dengan kekufuran dan kemaksiatan? Akan berbeda jelas, dari situ saja sudah berbeda. Berikutnya manusia akan mengalami yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itu di situ berkumpul semua manusia dari generasi pertama sampai generasi terakhir, dari pengikut Nabi Adam alaihissalam sampai ya zaman terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka tunggu? Penghisaban. Nah, disitulah ya kekufuran mereka, kemaksiatan mereka akan dihisab. Begitu juga keimanan dan amal soleh akan dihisab. Kemudian berikutnya mereka akan menempuh syirat, jembatan siratul mustaqim. Itu yang dari situ nanti akan menyampaikan kepada dua tujuan sesuai dengan akidah dan amal solehnya. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan hanya dengan amal solehnya saja. Amal solehnya itu bagaimana bisa dikatakan amal soleh kalau tidak dilandasi oleh akidah. Sesuai dengan akidah dan amal solehnya, sesuai dengan keimanan dan amal solehnya.
Tujuannya cuma dua, masuk surga atau neraka. Gitu. Ya, masuk surga atau neraka. Nah, antara orang-orang yang kufur dan banyak berbuat maksiat, kemana mereka? Gitu. Orang-orang beriman dan beramal soleh sudah jelas tujuan mereka. Nah, itu seperti itu. Yang kemarin yang sudah kita tadabburi ya sebagai kesimpulannya. Makanya di ayat 21 itu dikatakan di situ, pencipta langit dan bumi itu yang dilandasi oleh tujuan yang benar, itu juga kudu nafsin bima kasabat, ya, untuk kami balas setiap jiwa terhadap apa yang telah mereka lakukan. Wahum la yuslamun, mereka tidak akan dizolimi, ya, keburukan ya tidak akan ditambah-tambahi. Kalau kebaikan terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahum la yuslamun. Nah, itu ya yang sudah kita tadabburi kemarin, poin-poin penting. Nah, pada malam ini kita akan tadabburi ayat 23. Ini sangat penting dan sangat menarik. Itu coba kita lihat ya. Kita lihat, kita perhatikan, kita baca juga terjemahannya gitu. Biar nanti kita terbiasa gitu. Di rumah ya membaca dan ayatnya membaca juga terjemahannya agar kita dapat pemahamannya. Itu sudah tadabbur, itu kita membaca terjemahannya itu sudah tadabbur, itu sudah mencoba untuk memahami. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ini satu ayat cukup panjang ya, bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang kedua wa adallahu Allahu 'ala ilmi. Yang ketiga wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. Yang keempat wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa. Yang kelima famay yahdihi min ba'dillah. Yang keenam afala tazakkarun. Kita lihat yang pertama, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ini menarik ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala agar ayat ini menjadi perhatian kita yang lebih. Itu dimulai dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi untuk memberikan perhatian. Ayat ini juga mengandung satu keheranan. Itu afara'aita, apakah kau pernah melihat man ittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Kan bagaimana mungkin ada ternyata orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Tuhan yang disembah, yang dituruti, yang diikuti sepenuh-penuhnya. Itu seperti sepantasnya orang yang bertuhankan Allah, menyembah Allah, mengikuti Allah, menuruti ketentuan-ketentuan Allah dengan sepenuh-penuhnya. Tapi yang mereka jadikan ilah, sembahan itu, Tuhan itu hawa nafsu. Ya, hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu hawa nafsunya sendiri, dia turuti. Ya, keinginannya, dia ikuti, dia penuhi, dia tundukkan dirinya untuk mengikuti tuntutan
keinginan hawa nafsunya sendiri. Nah, ini sebenarnya banyak terjadi. Itu. Ya, banyak orang yang hawa nafsunya dalam hal syahwat gitu. Ya, tuntutan-tuntutan syahwatnya itu diikuti, dipatuhi. Ada orang yang hawa nafsunya itu harta. Ya, dia kejar terus, diupayakan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta. Ada orang yang hawa nafsunya itu terhadap jabatan. Itu. Dia ketika sudah mendapatkan jabatan, dia ingin jabatannya itu langgeng. Dia ingin jabatan itu semakin menaik. Dia tidak ingin jabatannya itu hilang. Ada orang yang hawa nafsunya menginginkan hal-hal yang lain. Nah, seperti itulah orang yang Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau pernah lihat ternyata ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sendiri sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya, sebagai sesuatu yang seperti Tuhan itu dia harus turuti, dia harus ikuti, dia harus penuhi. Ini bukan hanya menarik perhatian terhadap orang seperti ini menjadi juga keheranan. Ada ya ternyata orang seperti ini, dan ternyata memang ada. Kemarin saya baca ada hasil penelitian dari Celius yang dipimpin oleh media Ikrar, seorang dosen UGM itu menyatakan ada 50 orang konglomerat itu kekayaannya sebanding dengan 50 juta rakyat Indonesia. Itu. Ada 50 orang konglomerat, orang kaya di Indonesia ini, 50 orang itu kekayaannya sebanding dengan 50 juta. Itu. Ini ketimpangan yang luar biasa ini. Kalau misalnya mereka 100 orang, itu 100 juta. Itu. Ya. Kalau mereka 100 orang itu berarti sebanding dengan 100 juta. Sehingga aset kekayaan orang Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir mereka. Itu. Katakanlah 80%-nya kekayaan yang ada di Indonesia ini itu dikuasai oleh mereka yang jumlahnya beberapa ratus orang saja itu. Sementara 20%-nya itu kekayaan milik 280 juta rakyat Indonesia. Ini luar biasa, ini bahaya sebenarnya. Ketimpangan sosial yang luar biasa. Itu di antara contoh orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dalam hal ini harta. Itu. Sehingga bagaimana tuh yang sehari-harinya itu menghitung rekening di bank ini, di negeri ini, di negeri lain yang dia simpan uangnya itu. Hanya itu saja yang jadi pikirannya, konsentrasi hidupnya, orientasi hidupnya. Itu. Nah, itu mungkin di antara. Makanya ayat ini diawali dengan suatu yang menarik perhatian, satu yang juga menjadi keheranan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yang dituruti tuntutan hawa nafsunya itu? Wa adallahu Allahu ala ilmin, sehingga Allah membiarkan Allah membiarkan mereka itu sesat, dia itu sesat
atas pengetahuan Allah, atas ilmu Allah. Mengapa? Ya, mereka itu sudah mendapatkan peringatan. Mereka sudah mendapatkan, tidak begitu semestinya. Mereka sudah mendapatkan petunjuk. Mereka sudah mendapatkan ayat. Tapi mereka menolak. Mereka sengaja menolak. Sehingga Allah mengungkapkannya dengan penuh penekanan seperti ini sebenarnya. Sehingga mereka itu dibiarkan sesat dengan sepengetahuan Allah. Karena Allah sebenarnya Allah Maha mengetahui itu. Tapi diungkapkan di sini, ini betapa kesesatan mereka itu seperti itu betapa. Kemudian wa khatama ala sami'i wa qalbi. Ya, kemudian dikunci pendengaran dan hati. Pendengarannya dan hatinya itu dikunci, ditutup rapat, sehingga sudah tadung, jadi susah dia mendapatkan hidayah. Masih lagi wajah ala basarihi ghisyawah, dan dijadikan dalam pandangannya itu ada tutup, ada penghalang yang bagi mereka jadi susah untuk melihat kebenaran, melihat ayat-ayat Allah, melihat mendengar nasihat-nasihat itu. Karena diawali mereka sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, kalau sudah demikian, wa may yahdihi min ba'dillah, maka siapa lagi yang bisa memberikan hidayah kepadanya setelah dia dibiarkan sesat, setelah dia dikunci pendengaran dan hatinya, itu. Setelah di hadapan matanya ada tutup yang menghalangi penglihatannya, itu. Siapa lagi yang bisa memberikan mereka petunjuk? Gak ada lagi. Min ba'dillah, kalau sudah Allah demikiankan, kalau sudah Allah biarkan mereka tersesat. Jadi kesesatan mereka itu sebenarnya diawali oleh mereka sendiri. Mereka sendiri diawali oleh mereka sendiri atas keinginan dan perbuatan mereka sendiri. Mereka sesat itu diawali dengan seperti itu. Sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sehingga dia tidak ingin terusik ketika dia harus menikmati kenikmatan dunia. Dia tidak ingin terusik, dia tidak ingin dibatasi, dia ingin sepenuhnya bisa melampiaskan hawa nafsunya untuk menikmati segala yang mereka inginkan, syahwat, harta, jabatan, kemuliaan, dan sebagainya. Siapa lagi kalau sudah demikian, kalau sudah Allah biarkan dia disesatkan oleh Allah, kalau sudah Allah demikian. Nah, ini menariknya juga karena ini sangat berbahaya. Bisa dibayangkan bagaimana akibatnya nanti kehidupan mereka kalau sudah seperti itu. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran dari kasus ini, dari peristiwa ini? Afala tadzakkarun, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran? Tentu saja kita sangat mau, sangat ingin hal seperti ini menjadi pelajaran. Karena berbahaya sekali kalau keadaan seseorang hidupnya di dunia sudah seperti ini. Itu berbahaya sekali. Menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ilah itu artinya Tuhan yang harus diibadahi, yang harus ditaati, yang harus diikuti. Tapi salah mereka menemukan yang menjadikan Tuhan itu hawa nafsu. Nah, menarik lebih memahami hal seperti ini kalau kita baca mengenai
asbabun nuzul. Menarik sekali. Ada dua asbabun nuzul berkaitan dengan ini. Yaitu ini dari Ibnu Munzir dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Said bin Jubair. Ia berkata, dahulu orang-orang Quraisy dalam beberapa waktu menyembah satu batu. Lalu seiring berjalan waktu, ketika dia menemukan batu lain, maka batu yang lama itu dibuang, dia sembah batu yang baru, yang dikatakan lebih bagus. Artinya dalam hal seperti ini contoh dasarnya, begitu tuh dia menjadikan Tuhannya itu sekehendak hawa nafsunya aja, semau-mau seleranya aja. Bukan ada sesuatu yang lain yang menjadi pertimbangan. Pertimbangannya itu bagaimana keinginan dia. Yang dia inginkan begini, itu yang dijalani, itu yang dilakukan. Itu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, itu sebagai sembahan. Nah, kemudian berkaitan dengan bagian dari ayat berikutnya, kan tadi saya katakan ayat ini satu kesatuan terdiri dari 6 bagian, tapi ya bagian-bagiannya itu mempunyai asbabun nuzul yang berbeda. Nah, ini berkaitan dengan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Ya, dan Allah mengunci pendengaran dan hati mereka. Ini berkaitan dengan Abu Jahal. Yang bagaimana ya dia itu sebenarnya Abu Jahal kenal sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman main masa kecil. Gitu. Jadi dia tahu sekali itu Rasulullah itu bagaimana. Abu Jahal itu membenarkan tentang Rasulullah, tapi ada hal lain yang karena hawa nafsunya. Itu. Nah di sini dari Muqatil yang berkata, ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal. Pada satu malam Abu Jahal itu tawaf bersama teman dekatnya, yaitu Walid bin Mughirah. Nah sambil tawaf, ya mereka ngobrol bicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal berkata, demi Allah, aku sebenarnya tahu bahwa Muhammad itu benar. Nah, ketika Abu Jahal begitu kepada Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah terkejut. Apa? Memangnya apa yang menunjukkan kamu kepada hal itu membenarkan Muhammad? Itu. Nah kata Abu Jahal, wahai Al-Walid, ketika masih kecil kami menjuluki Muhammad itu sebagai As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin itu orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. As-Sadiqul Amin. Ya memang begitu, sirahnya itu memang begitu. Ini pengakuan Abu Jahal. Ya orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, ya ketika mereka dewasa dan Rasulullah mulai berdakwah, menyampaikan dakwahnya. Nah, apa yang dijuluki oleh Abu Jahal bersama kawan-kawannya? Kemudian kami menyebutnya Al-Kazab Al-Khain. Itu orang yang berdusta, pengkhianat, gak bisa dipercaya. Itu bukan karena Rasulnya, karena dia menolak isi dakwahnya. Itu tokoh-tokoh Quraisy itu hampir bisa dikatakan tidak pernah menolak Rasulullah sebagai seorang yang amin. Mereka nggak mau menerima isi dakwahnya itu karena mengancam
posisi mereka. Itu. Namun sungguh demi Allah, sungguh aku tahu bahwa Muhammad adalah benar. Ini kata Abu Jahal dengan temannya. Nah, kemudian kata Al-Walid lagi, gerakan apa yang menghalangimu untuk membenarkan dan beriman kepada Muhammad? Nah, ini yang anehnya jawabannya. Abu Jahal menjawab, aku tidak ingin kalau perempuan-perempuan Quraisy mencibirku bahwa aku mengikuti anak yatim Abu Thalib demi secuil roti. Itu. Ini ungkapan ya, secuil roti itu ya ungkapan. Sehingga demi Al-Lata dan Al-Uzza aku tidak akan pernah mengikutinya. Itu. Jadi alasannya itu hal yang lain. Gak mau nanti dia dicibir oleh perempuan-perempuan Quraisy. Itu kau sebagai pemimpin ngapain mengikuti anak yatim yang dipelihara oleh Abu Thalib? Apa yang kamu dapatkan? Gak dapat apa-apa, sehingga diungkapkan secuil roti. Sesuatu yang tidak berharga dianggap. Gak ada sesuatu yang berharga kau mengikuti itu. Ya, bagi mereka harga sesuatu itu adalah satu kemuliaan, harta, apakah jabatan, nggak ada yang akan didapatkan oleh Abu Jahal. Itu. Sehingga dikatakan hanya secuil roti. Sungguh demi Allah dan Al-Uzza aku tidak akan pernah mengikutinya. Nah, lalu turunlah ayat itu. Ini diungkapkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, memang orang-orang Quraisy ya sebelumnya sudah menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya, menjadi sesuatu yang dituruti. Karena mereka sebagai para pemimpin, orang-orang yang kaya, itu mereka mendapatkan kemuliaan. Bahkan mereka sangat dihormati oleh kabilah-kabilah atau suku-suku di sekitar Arab yang banyak sekali. Itu mereka mendapatkan kehormatan khusus. Sehingga kalau harus mengikuti Muhammad kata mereka, gimana nanti posisi mereka? Nah, itu dia sudah terikat ya dengan hawa nafsunya yang selama ini diikuti karena ya kekayaan, kepemimpinan, dan terikat dengan seperti itu. Nah, itu ya tentang Abu Jahal. Nah, kemudian ayat terakhir itu kan afala tazakkarun. Nah, apakah engkau tidak mengambil pelajaran? Tentu saja kita akan mengambil pelajaran. Pelajarannya bisa didapat ya dari ayat-ayat, di antaranya surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at itu mengajarkan kita pelajaran dari tentang bagaimana tuh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, agar tidak terjadi seperti itu. Itu di surat An-Nazi'at ayat 41. Sebenarnya dari atasnya itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya ma'wa. Adapun orang-orang yang takut ya akan kebesaran dan keagungan Rabb-nya, betapa agung dan betapa mulianya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu harus memahami dan merasakan kesucian, keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga ada rasa takut. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, karena takutnya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi tidak menuruti hawa nafsunya. Ya, sehingga dia menahan hawa nafsunya.
orang yang dapat menahan hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak mengikuti hawa nafsu, maka yang diikuti adalah huda. Itu. Jadi berhadapan-hadapan nih, ya, huda hawa, huda petunjuk, hawa nafsu. Orang itu kalau tidak mengikuti huda petunjuk Allah, itu mau lari kemana kecuali dia ya ke hawa nafsu. Itu makanya di sini ditekankan wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut akan posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, akan kesuciannya, akan kemuliaannya, akan keagungannya, akan kebesarannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan ya hawa nafsunya, tidak menuruti ya tuntutan hawa nafsunya. Tentu yang dituruti adalah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka buat mereka itu fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya kembali. Jadi sederhana. Ya, jangan ikuti hawa nafsu. Ikutilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Surga itu kuncinya itu. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu, tapi ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.